Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman calon guru penggerak angkatan ke-11. Saat ini channel Eva Privat akan membuat video terkait dengan persiapan simulasi mengajar dan wawancara calon guru penggerak angkatan ke-11 ya. Beberapa hari yang lalu pengumuman tahap 1 atau esai sudah keluar. Nah, persoalannya sekarang apa yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu dapat lolos pada tahapan seleksi kedua, yaitu simulasi mengajar dan wawancara atau biasa disingkat dengan SMWW ya. Untuk itu teman-teman yang baru pertama kali menemukan video dari channel Eva Privat, sebagai bentuk dukungannya kepada kami bisa melakukan subscribe, like, komen, serta share video ini sehingga lebih banyak lagi teman-teman yang memperoleh manfaat dari video ini. Oke, jadi sebagai informasi ya bahwa tanggal 26 Desember kemarin sudah ada pengumuman terkait dengan tahap 1 atau dalam hal ini esai ya. Sebagai informasi saja ini kita bisa melihat pendaftar itu CGP angkatan 11 itu pendaftar itu ada 214.000 ya. Yang lolos sampai tahap kedua ini itu hanya sekitar 50.000. Ya, artinya apa? Sekitar 75% ya itu gagal. Baru di esai saja sudah gagal 75% gitu ya. Itu informasi pertama. Kemudian informasi berikutnya adalah jadwal simulasi mengajar berdasarkan poin 4 dalam pengumuman ini itu adalah Januari sampai dengan Maret 2024 ya. Januari sampai dengan Maret 2024. Jadi silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk simulasi mengajar dan wawancaranya itu mulai sekarang gitu, mulai Januari ini gitu. Nah, kenapa langsung simulasi mengajar dan wawancara? Karena setelah simulasi mengajar, setelah Bapak Ibu simulasi mengajar, itu semua yang ikut simulasi mengajar ya, jadi semua simulasi mengajar ya, itu akan langsung melanjutkan ke wawancara ya. Jadi semua yang tidak ada, intinya mau saya bilang adalah nilai dari simulasi mengajar itu akan digabungkan dengan wawancara. Tidak ada pengumuman setelah simulasi mengajar tapi langsung menunggu jadwal wawancara. Nah, seperti itu. Jadi video kali ini kita akan membahas terkait dengan persiapan simulasi mengajar dan wawancara. Nah, untuk pertama ya, yang perlu kita lakukan adalah pahami prosedur dan tahapan simulasi mengajar dan wawancara. Nah, tahapan yang pertama adalah kandidat itu tidak pernah melakukan komunikasi dengan asesor pewawancara ya, tapi ada satu orang yang ditugasi oleh kementerian untuk menjadi pemantau. Nah, pemantau ini akan menjadi jembatan antara kandidat dan asesor. Keperluan kandidat atau keperluan asesor itu akan disampaikan secara timbal balik oleh pemantau ya. Nah, itu tinggal ditunggu saja nanti di akunnya. Kemudian yang kedua, untuk simulasi mengajar ini ya, yang pertama adalah perkenalan ya, dua asesor dan kandidat. Nah, ini tidak ada ini. Nah, ini pada saat simulasi mengajar. Kemudian kandidat akan diberi kesempatan untuk melakukan persiapan ya. Dalam hal ini setting kamera posisinya di mana, kursinya seperti apa, LCD-nya dipasang seperti apa ya. Ini persiapannya sekitar 10 menit, ya, jadi agak lama. Kemudian kandidat melakukan simulasi mengajar selama 10 menit. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir ya, asesor itu akan mengajukan 4 pertanyaan terkait dengan proses simulasi mengajar yang baru saja dilakukan. Nah, 4 pertanyaan ini itu hanya sekitar 5 menit maksimal. 5 menit maksimal ya. Jadi dari penjelasan ini saya mau mengatakan bahwa simulasi mengajar sendiri itu terbagi 2 tahapan sebenarnya ya. Yang pertama adalah mengajarnya, ada tahapan mengajar, dan yang selanjutnya ada tahapan tanya jawab. Nah, tanya jawab. Seperti itu ya. Jadi kalau di mengajar ini, seingat saya itu ada 4 kompetensi yang dinilai ya. Ada 4 kompetensi, ada 4 penilaian. Ada 4 penilaian. Yang ini cuma ada 2 nih. 2 penilaian. Jadi kalau dalam simulasi mengajar itu ada 6 ya. Ada 6 nilai. 4 nilai daripada saat mengajar, 2 nilai daripada saat tanya jawab. Nah, seperti itu ya. Ini untuk simulasi mengajar saja ya. Nah, apa yang perlu disiapkan pada saat simulasi mengajar? Yang pertama tentu saja internet yang baik ya. Harus ada internet yang stabil betul-betul ya.
internet yang stabil karena harapannya asesor itu melihat semua proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, ada juga kadang-kadang guru yang mengajar itu suaranya tidak jelas kedengaran, ya. Sehingga saya sangat menyarankan selain internet yang baik juga menggunakan mikrofon, ya. Ada yang biasa kalau YouTuber pakai taruh di kerah baju, itu bisa digunakan atau dilakukan, ya. Kemudian menggunakan menyiapkan kartu tanda pengenal, ya, karena nanti akan di screenshot oleh asesornya, ya, sebagai bukti bahwa yang mengikuti simulasi mengajar ini adalah jelas yang bersangkutan. Kemudian akun Google Meet dengan nama kandidat. Ya, ini juga kadang-kadang penting karena ada beberapa asesor yang saya lihat itu mempermasalahkan jika namanya berbeda pada saat screenshot, ya. Namun ini sangat opsional, ya, tergantung asesornya. Kemudian ada ruangan yang kondusif tentu saja, ya. Ruangan yang kondusif maksud saya adalah ruangan yang tidak terlalu bising, ya. Kalau Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar di sekolah, itu sebisa mungkin di sekitarnya itu disterilkan supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu, ya. Pencahayaan harus jelas sehingga kalau seumpama nanti menggunakan LCD itu tidak backlight, ya. Berkali-kali saya mengucapkan LCD karena sangat penting untuk menggunakan LCD, yaitu ada satu item sendiri penilaiannya. Nah, selanjutnya adalah untuk simulasi mengajar sendiri, yang ini teknis ini, teman-teman itu sudah memiliki list item kompetensi yang akan dinilai saat mengajar dan tanya jawab. Ya, ini penting. Ya, karena jangan sampai Bapak Ibu menampilkan semua apa yang ada di RPP sedangkan waktu mengajar hanya 10 menit. Penting untuk menampilkan hanya item yang dinilai saja. Ya. Selain itu silakan, ya. Nah, yang paling penting untuk ditampilkan dalam 10 menit itu adalah item yang dinilai. Jadi ada 4 item tadi, itu yang ditampilkan. 4 item itu ditampilkan. Nah, Bapak Ibu nanti saya silakan dicek nanti di playlist dan di deskripsi grup ini, ya, item-item apa yang dinilai dalam simulasi mengajar. Nah, makanya untuk selanjutnya silakan menonton video kami terkait dengan simulasi mengajar untuk mengetahui kompetensi yang ditanyakan dan perilaku yang diharapkan muncul pada saat simulasi mengajar itu, ya. Nah, selanjutnya adalah untuk wawancara sendiri. Sama seperti simulasi mengajar, silakan Bapak Ibu pahami prosedur dan tahapan wawancara. Nah, yang pertama juga kandidat juga nanti akan melakukan komunikasi melalui pemantau. Langkah-langkahnya sama, ya. Ada nanti perkenalan 2 asesor, ya. Tapi bedanya adalah dalam wawancara itu waktunya 90 menit. Bapak Ibu, ya, 90 menit. Nah, dalam 90 menit itu 30 menit asesor 1 akan bertanya dan nanti ada 2 asesornya. Kemudian 30 menit berikutnya adalah asesor 2 bertanya dan 30 menit terakhir itu adalah pada saat kandidat sudah dipersilakan keluar, ini 2 asesor melakukan integrasi nilai. Ini juga ada 30 menit. Jadi totalnya semua adalah 90 menit, ya. Nah, ini akan lebih jelas nanti kita bahas untuk ada video untuk wawancara sendiri, ya, kompetensi-kompetensi apa yang diharapkan. Tapi yang jelas persiapan untuk wawancara internet yang baik, ya, KTP SIM, akun Google Meet dengan nama kandidat sama seperti tadi, air putih atau sejenisnya, ya. Ini berbeda dengan simulasi mengajar karena kalau wawancara itu kadang kita grogi, jadi silakan minum air putih, ya, atau dan sejenisnya pada saat wawancara itu boleh, ya. Nah, tapi kalau simulasi mengajar ini tidak boleh, ya, karena namanya saja mengajar, tidak mungkin ini. Selanjutnya adalah sama seperti pada saat tadi, itu membutuhkan juga ruangan yang kondusif. Kemudian yang terakhir, ya, sudah memiliki list pengalaman sesuai dengan kompetensi yang ditanyakan. Kalau ini ada 9 kompetensi, ya. Ini ada 9 kompetensi kalau wawancara. Kompetensi. Nah, silakan nonton video kami di playlist Guru Penggerak. Kemudian mengetahui semua kompetensi yang ditanyakan, ini jelas. Yang terakhir, tentu saja silakan menonton video terkait dengan wawancara Guru Penggerak untuk mengetahui kompetensi yang ditanyakan dan perilaku yang diharapkan, ya. Baik, demikian video akhir tahun 2023 dari channel Eva Privat. Semoga Bapak Ibu memperoleh manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.